Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi, Python Mania. Kita kembali lagi di halaman Python ya. Tentunya sekarang adalah ke episode ke-51. Ya, Masya Allah. Sudah tembus kita ke pertemuan ke-51. Baik, kita lanjutkan di bab yang ke-11 ya. Dari buku yaitu Introduction to Programming Using Python karangan Daniel Y. Liang ya. Kita sudah memasuki halaman 377 dari 582, Masya Allah ya. Kurang dikit, sekarang kita masuk di akhir-akhir bab 11. Nanti kita akan kurang berarti 4 bab lagi, yaitu bab 12, 13, 14, dan 15. Baik, kita lanjutkan ke bab 11.9 ya, multidimensional list, list multidimensi. Jadi kalau kemarin kita tahu list 1 dimensi, 2 dimensi, sekarang ini multidimensional. Baik, in the preceding section, you use a two-dimensional list to represent a matrix or a table. Occasionally, you need to represent n-dimensional data. You can create n-dimensional list for any integer n. For example, you can use a three-dimensional list to store exam scores for a class of 6 students with 5 exam, and each exam has 2 parts, multiple choice and easy. The following syntax creates a three-dimensional list named scores. Baik, di bagian sebelumnya kita telah menggunakan list 2 dimensi untuk mewakili matriks atau tabel. Terkadang Anda juga perlu merepresentasikan data itu dalam bentuk n dimensi. Ya, Anda dapat membuat list n dimensi untuk sembarang bilangan bulat n, jadi berapapun. Sebagai contoh, for example ya, Anda dapat menggunakan list 3 dimensi untuk menyimpan nilai ujian untuk satu kelas yang terdiri dari 6 siswa dengan 5 ujian, dan setiap ujian memiliki 2 bagian, yaitu pilihan ganda dan esai. Maka sintaks berikut ini contohnya membuat list 3 dimensi yang dinamakan dengan scores. Ini ya, scores. Scores ini kumpulan nilai-nilainya anak-anak ya. Nah, ini kan 5 ujian dan tiap-tiap ada nilainya multiple choice dan IC. Jadi yang ini multiple choice, yang baris keduanya adalah IC. Ini adalah list multidimensi ya. Dia sendiri ada, setiap anak itu ada 6 anak, 1 2 3 4 5 6 ya, dan masing-masing dia punya 5 exam, 5 ujian nilainya ya. Ini nilainya 2. Jadi setiap ujian ada nilainya 2, multiple choice dan IC. Baik, kita lanjut. Scores nil 1 nil, jadi indeks skor 010 refers to the multiple choice score for the first student second exam, which is 11. Nah, kita lihat di sini bahwa nilai the scores di indeks 010 itu dia merujuk pada skor pilihan ganda ya untuk ujian siswa ya, ujian apa itu? The first student second exam. Jadi untuk ujian yang kedua dari siswa yang pertama, yaitu nilainya adalah second exam. Jadi ujian yang kedua siswa pertama ini kan siswa pertama, ini ujian pertama, ujian kedua ya, dan nilainya 11,0. Skor 0, scores 011 itu arti indeksnya indeks 011 itu merujuk pada IC score for first student second exam which berapa ini? 22.5. Jadi di sini scores jika indeksnya 011 itu merujuk pada nilai IC ya pada siswa apa itu? Ujian yang kedua, siswa pertama di ujian yang kedua. Nah, ini 22. 22. Oke. Yang nilainya berapa? 22,5. The following figure depicts the meaning of the values in the list. Jadi apa itu ilustrasi mengenai struktur ya list yang di atas tadi ya, ada pada di sini di bawah ini. Nah, jadi gambar berikut ini menggambarkan arti dari nilai-nilai dalam list seperti itu.
Next, lanjut. A multi-dimensional list is a list in which each element is other list. More specifically, a three-dimensional list consists of list of two-dimensional list, and a two-dimensional list consists of a list of one-dimensional list. For example, score nil and score one are two-dimensional lists, while scores nil, score nil one scores 1-0 and score 1-1 are one-dimensional list, and it contains two element. Ya. Len score is 6, len score nil is 5, len score nil is 2. Oke, kita lanjutkan. Kita jelaskan. List multidimensi adalah list di mana setiap elemennya itu terdiri dari list lain. Ya, secara khusus list 3 dimensi itu terdiri dari list kumpulan list 2 dimensi, ya. Dan list 2 dimensi itu bisa terdiri dari list 1 dimensi. Oke, ya. Sebagai contoh di sini, nilai skor 0 dan skor 1 itu adalah dua dimensi, list dua dimensi. Yang mana skor 00, skor 01, skor 10, dan skor 11 itu adalah satu dimensi. Adalah list satu dimensi. Yang mana berisi, setiap isinya itu ada dua elemen. Ya tadi ya, IC dan nilai multiple choice dan IC. Len skor, panjang dari skor itu adalah 6. Sedangkan len skor 0, nah ini 5. Itu menunjukkan jumlah examnya setiap siswa. Dan len skor 00 itu skor nilai dari isinya di dalam ujiannya itu dari 2. Jadi skor ujian, jadi ada 2 multiple sama IC, ya, jadi 2. Jadi ini itulah disebut dengan multidimensi, list multidimensi. Jadi isinya banyak. Baik, kita lanjut ke 11.9.1. Daily problem, daily temperature and humidity. Ya, masalah suhu dan kelembapan harian. Kita lihat di sini. Suppose a meteorological station record the temperature and humidity at each hour of every day and store the data for the past 10 days in text file name weather.txt. Di situ ya, pokoknya ada alamat ini. Its line of file consists of 4 numbers that indicate the day, hour, temperature, and humidity. The content of the file may look like the one in A. Oke, perhatikan yuk. Misalkan ada sebuah stasiun meteorologi yang merekam, ya, mencatat suhu dan kelembapan setiap jam, setiap hari, dan menyimpan datanya itu setiap 10 hari terakhir dalam sebuah file teks yang dinamakan dengan weather.txt. Ya. Masing-masing baris dari file ini terdiri dari 4 nomor, ya, yang terdiri dari day, hari, hour, jam, temperatur, suhu, dan humidity, jadi kelembapan. The content of file may look like the one in A, jadi bisa jadi bentuknya seperti yang bentuk A ini. 176,4, 0,921, 2, seperti itu ya, 22, dan seterusnya. Note that the lines in the file are not necessarily in order. Jadi catat, ya, bahwa perhatikan bahwa baris di dalam file itu tidak harus berurutan. Ya. For example, the file may appear as shown in B. Bisa jadi contohnya kayak di B ini. Ya, munculnya sudah di B. Jadi belum tentu berurutan, ya. Nah, seperti ini. Your task is to write a program can calculate the average daily temperature and humidity for the 10 days. You can use input redirection to read the data from the file and store the data in a three-dimensional list named data. The first index of data ranges from 0 to 9 and represent the 10 days. The second index ranges from 0 to 23 and represent the 24 hours period. And the third index ranges from 0 to 1 and represent temperature and humidity, respectively. Note the day are numbered from 1 to 10 and hour from 1 to 24 in the file.
since the list index start from nil. Data nil, nil, nil stores the temperature in day 1 at hour 1 and data 9:23 1 store the humidity in day 10 at hour 24. The program is given in listing 11.9. Maka di sini adalah tugas Anda adalah menulis program untuk menghitung rata-rata suhu dan kelembapan harian untuk 10 hari terakhir. Ya, jadi kan kita mau cari di setiap hari 10 hari tersimpan dalam teks tadi. Maka Anda dapat menggunakan ya, input ya, redirection input ya, input redirection atau disebut dengan pengalian input untuk membaca data dari file ya dan menyimpan data tersebut dalam list 3 dimensi yang dinamakan dengan data. Ya, maka indeks yang pertama dari data itu range-nya di antara 0 sampai 9 yang mana merepresentasikan 10 hari. Ya, jadi setiap 10 hari kan. The second index range from 0 to 23 itu adalah indeks yang kedua, itu range-nya berkisar antara 0 sampai 23 yang mana merepresentasikan 24 jam ya. Dan indeks yang ketiga itu adalah dalam range rentang 0 dan 1 yang mana merepresentasikan ya tentang temperatur dan humidity. Jadi nanti ada temperaturnya, ada humidity-nya respectively atau masing-masing seperti itu. Note that the day ini artinya perhatikan ya bahwa hari akan bernilai 1 sampai 10 dan jam bernilai 1 sampai 24. Karena list start index jadi akan dimulai di indeksnya adalah 0. Maka data 000 itu menyimpan temperatur di hari pertama pada jam pertama dan data 9231 itu menyimpan humidity, menyimpan kelembapan di hari ke-10 pada jam 24. The program is given, program listing lengkapnya ada di 11D9 di bawah ini. Ya, sekali lagi kepada teman-teman, silakan Anda ketik saja ya, ketik saja. Nanti pelajari ya, sambil ketik pelajari nanti. Ada kesalahan apa kita melatih ya. Karena kita sambil melatih kita ngetik. Nah, insya Allah kalau sudah bab 11 ini ngetiknya sudah lancar-lancar ini. Baik, kita lanjutkan nanti hasilnya seperti ini ya. Kelihatan Daniel average temperature is ini ya 77, humidity 0,9. Hari pertama seperti ini. Jadi itu caranya ngambil membaca file tadi. Disimpan dalam list ya, multidimensional list ya ini. Baik, kita lanjutkan. You can use the following command to run the program. Jadi kita bisa menggunakan konsep Python, cara menjalankan Python wither.py kurang dari ya wither.txt. A three-dimensional list for storing the temperature and humidity is created in line 6 until 12 with initially values nil. The loop in line 15 until 22 read the input to the list. You can enter the input from the keyboard, but doing will be awkward. Yeah. For convenience, we store the data in a file and use input redirection to read the data from the file. The program reads one line of input as a string and split it into a list, line 16, to obtain the day, hour, temperature, and humidity. Lines 17 until 20. The loop in lines 25 until 13 adds all temperatures for each hour in a day to daily temperature total and all humidity for each hour to daily humidity total. The average daily temperature and humidity are displayed in line 33 until 36. List 3 dimensi ya, untuk menyimpan suhu dan kelembapan ini dibuat di baris 6 sampai 12 dengan nilai awalnya 0. Loop di baris 15 sampai 22 itu akan membaca input ke dalam list.
ya Anda ya dapat ya kita dapat memasukkan input itu dari keyboard, tetapi ini jelas akan sangat merepotkan kita ya setiap kali ngisi ngetik itu kan repot ya. Maka untuk kenyamanan untuk kenyamanan kita kami menyimpan data ya dalam file dan menggunakan model pengalihan input. Jadi input redirection tadi ya untuk membaca data dari file. Program membaca satu baris input sebagai string dan membaginya menjadi list baris 16 untuk menampilkan hari, jam, suhu, dan kelembaban. Baris 17 sampai 20, loop di baris 25 sampai 30 menambahkan semua suhu untuk setiap jam dalam sehari ke dalam daily humidity total ya. Maka rata-rata ya dan semua semua kelembapan untuk setiap jam itu ke daily humidity total. Kalau tadi daily temperatur total itu kalau untuk suhunya ya. Suhu dan kelembapan rata-rata harian ditampilkan di baris 33 sampai 36. Jadi dibuat rata-ratanya saja sih sebenarnya ini. Baik, kita lanjutkan ke 11.9.2 problems tentang guessing birthday, yaitu menebak tanggal lahir. Nah, ini menarik. Ini kalau buat game-game menarik ini ya. Kita lihat di sini. Listing 4.3 guessbirthday.p is a program that guess a birthday. The program can be simplified by storing the number in a three-dimensional list and prompting the user from the answer using a loop. As shown in listing 11.10, the sample run of the program can be the same as shown in listing 4.3. Jadi list 3 dimensi ya, ini adalah program yang menebak tanggal lahir. Jadi namanya guess birthday listing dia. Program ini dapat disederhanakan dengan menyimpan ya angka-angka ya dalam list 3 dimensi, angka-angka tebakan dan meminta jawaban pengguna menggunakan loop seperti yang ditunjukkan pada listing 11.10. Contoh eksekusi program dapat sama seperti yang ditunjukkan pada listing 4.3. Oke, ini ya listing 11.10 birthday using list. Jadi pakai main, disimpan di sini. Oke, menebak aja sih ya. Ini menebak di sini. Katanya tinggal ngetikkan aja enter nil for no N1 ya. Jadi nebak aja nih. Jadi ditampilkan seperti ini. Dates ditampilkan. Ada nggak tanggal di situ? Nah, gitu ya. Kemudian jawaban kita yes no yes no. Nah, nanti ketahuan tanggalnya, hari lahirnya kapan itu ketahuan. Baik, kita baca di bawahnya. A three-dimensional list date is created in line 4 until 24. This list stores 5 two-dimensional lists of number, each of which is a 4 by 4 two-dimensional list. Baik, kita lanjutkan. List 3 dimensi ya. List 3 dimensi namanya itu dates. Dibuat di baris 4 sampai 24 ya. Maka list ini menyimpan 5 list 2 dimensi angka yang masing-masing adalah list 2 dimensi berukuran 4 kali 4. Nah, ada list 2 dimensi dengan ukuran 4 kali 4. The loop starting from line 26 displays the number in its two-dimensional list and prompt the user to answer whether the birthday is in the list line 33. And the day is in the set, the first number, dates, E nil nil is the set, it is added to variable day, line 36 ya. This program is identical to the one in listing 4.3, except that this program places the 5 data sets in a list. This is a preferred way to organize data because data can be reused and processed in loop. Baik. Loop yang dimulai dari baris 26 itu menampilkan angka-angka di setiap list 2 dimensi dan meminta pengguna untuk menjawab apakah tanggal lahirnya ada di dalam list tersebut. Itu di baris 33. Jika harinya ada di set tersebut, ya, di tampilan tersebut, maka angka pertama di dalam set tersebut ditambahkan ke variabel D.
baris ke-36 ya. Maka program ini identik dengan program di listing 43. Coba lihat tadi kembali di 43 nanti ya. Kecuali bahwa program ini menempatkan 5 set data dalam sebuah list. Kalau kemarin kan nggak simpan dalam list. Ini kan simpan dalam list ya. Ini adalah cara yang lebih disukai untuk mengatur data. Kenapa? Karena data dapat digunakan kembali dan diproses dalam loop. Baik, itu alhamdulillah 11 bab 11 sudah selesai. Kita akan menginjak ke bab 12 ya, bab 12 yaitu nanti ya di pertemuan berikutnya, di episode yang berikutnya kita akan membahas tentang inheritance and polymorphism. Nah, ini termasuk bagian dari OPP yang kemarin sudah kita bahas di bab ke-7 object and class, tapi lebih detailnya nanti di ini inheritance and polymorphism. Baik, teman-teman Python Mania tetap semangat ya, tetap berkarya sambil ngetik, luangkan waktu ya 1 hari 1 jam ya, bolehlah. Nanti ingat ya, programming itu teman-teman itu selalu harus diulang-ulang. Kalau kita sudah memahami suatu program kemarin cuman nggak pegang lagi, sudah wis ya, biasanya sudah kita lupa. Maka dari itu saya pun sampai hari ini tetap ya coding-coding ya, refreshing saya sih memang kadang-kadang coding seperti itu. Baik, teman-teman, itu sementara untuk di pertemuan kita episode yang ke-51 ini. Alhamdulillah ya, kita lanjutkan insyaallah di periode berikutnya. Tetap semangat, insyaallah bermanfaat. Ingat, yakin bahwa Python itu mudah ya, simple dan menyenangkan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.